Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bang Gerard Denaya selaku asisten dosen pada praktikum modul 1 tentang cabling. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum pada modul 1 jaringan komputer tentang cabling. Yang pertama di bagian tujuannya itu sendiri. Jadi pertama tujuannya mampu membuat susunan konfigurasi 7568A dan 756B untuk kabel unshared twisted pair atau UTP. Yang kedua untuk memasang kabel UTP pada konektor register jack RJ45. Yang ketiga mampu membuat kabel UTP jenis crossover. Yang keempat memberi pemahaman bagaimana mengkonfigurasikan jaringan dengan protokol TCP atau IP dan melakukan sharing research. Yang kelima mampu memahami konsep pada layer 2 dan layer 3. Dan yang bagian keenam yaitu mampu menganalisa paket layer 2 dan layer 3 menggunakan aplikasi PeerSec. Oke, kita bisa mengetahui di bagian dasar teori, saya mengambil dasar teori tentang kabel U-shaped twisted atau UTV itu sendiri, yaitu jenis media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dan komputer yang lainnya. Nah, di bagian kabel UTP ini sendiri dikonfigurasikan straight through dan crossover, yang dimana konfigurasi straight through merupakan cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan yang lainnya. Nah, pada kabel UTP dan konfigurasi straight through berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda, seperti mengubah komputer ke switch atau ke router, dan di mana ujung mengirim dan lainnya akan menerima data. Sedangkan konfigurasi crossover sendiri memiliki cara pemasangan berbeda antara ujung satu dengan lainnya. Nah, di kabel UTP ini sendiri juga konfigurasi digunakan untuk menghubungkan dua device dengan jenis yang berbeda, seperti menghubungkan dua komputer langsung tanpa perlu peramban jembatan atau seperti switch atau komputer itu sendiri. Nah, di dalam kabel itu sendiri mempunyai data pengirim, data penerima, dan data penerima itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada straight, yang kedua adalah cross. Nah, di bagian pengirimannya, fungsi dari setiap warna-warna di kabel tersebut berbeda-beda. Misalnya, di sini kita bisa mengetahui ada putih sama oranye. Fungsinya adalah di bagian putih sama oranye. Sebagai penerimanya. Nah, di bagian pengirimnya ada oranye sama oranye, dan di bagian cross ada hijau, di bagian pengirim ada hijau. Kita bisa melihat di layar ini sendiri fungsi-fungsi dari penerima thread dan crossover itu sendiri berbeda satu sama lain. Next, mungkin di bagian protokol ARV, di bagian protokol ARV ini sendiri digunakan untuk mencocokkan alamat dengan alamat MAC dalam jaringan komputer. Di ARV sendiri atau suatu protokol ini sendiri bekerja dan mengirimkan permintaan broadcast untuk menentukan alamat MAC dan dari perangkat yang memiliki alamat IP tertentu, kemudian hasil disimpan pada cache ARV. Kita bisa lihat di sini. Yang di bagian 1.2.3 di bagian protokol ICMP Internet Control Message itu sendiri adalah protokol yang berfungsi untuk mengirim pesan kesalahan dan kendali dalam jaringan komputer seperti pesan, destinasi variable, dan time extended. Kita bisa lihat sendiri fungsi digunakan untuk konektivitas dengan perintah ping dan memantau jaringan komputer itu sendiri. Nah, di sini kita balik lagi ke bagian 1.3 di mana kita akan membahas tentang alat bahan yang digunakan pada praktikum jaringan komputer itu sendiri. Yang pertama kita membutuhkan komputer sendiri sebagai hardware-nya, yang kedua kabel UTP-nya, yang ketiga konektor RJ45 sebagai penyambungnya, yang keempat ada tang crimping itu sendiri sebagai perekat dari RJ45 sendiri. Yang kelima ada software reset, yang keenam ada gunting, yang ketujuh ada habis hub dan switch opsional. Nah, ini opsional. Dan yang kedelapan ada LAN kabel tester untuk menguji dari kabel tersebut. Nah, di sini kita mengambil suatu permasalahan, yaitu melakukan pembuatan dan pengujian kabel UTP dengan konfigurasi crossover. Yang kedua, menghubungkan dua buah komputer
menggunakan kabel OTP dengan jenis crossover. Nah, yang di bagian ketiga itu melakukan setting protokol TCP atau IV. Yang keempat, tes setting koneksi dua buah komputer dengan perintah ping dan tangkap proses yang terjadi menggunakan FreeSec. Kemudian melakukan analisa protokol layar 2, ARV, dan protokol layar 3, ICMP. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan dari konfigurasi itu sendiri. Nah, di bagian pertama, di bagian poin A, kita mengupas kulit kabel, pembungkus kabelnya. Yang dimana ketika kita membuka pembungkus kabel ini, di dalamnya terlihat dengan jelas terdapat 4 buah pasang kabel yang berbeda-beda. Yang tadi sudah saya jelaskan di bagian atas, fungsi dari cross dan over itu berbeda di setiap kabelnya. Yang di bagian kedua adalah pisahkan kabel kecil dengan pilihannya. Di gambar 1.2 dilakukan tahap memisahkan kabel kecil dengan pilihannya, kemudian susun dan luruskan urutan sesuai dengan ketentuan dan kabel itu crossover itu sendiri. Nah, di bagian nomor C, kabel yang sedang diurutkan dan dipotong. Nah, di bagian ini sendiri, kabel yang tadi pada gambar 1.2 itu masih semerawut, di bagian C-nya sudah dipotong sama rata untuk menghubungkan antara untuk masuk bagian RJ45-nya nanti itu sendiri. Nah, untuk bagian D-nya, ya kabel dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Setelah kita menyusun apabila kita membuat crossover, jadinya kita harus menyusun dari sesuai yang mau kita buat tadi di bagian atas itu tadi. Di bagian ini tadi. Ada mulai dari putih oranye, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat itu sendiri. Nah, yang ke bagian E adalah proses crimping. Nah, proses ini crimping, setelah itu proses crimping ini sendiri yaitu proses di mana kita menguatkan kabel pada bagian konektor RJ45 ini sendiri. Jadi pada tang crimping ini berfungsi untuk merekatkan bagian-bagian yang longgar ke kabel itu supaya ketika kita mencoba di bagian LAN testernya itu sendiri bisa nyala. Nah, untuk pengujian pada LAN tester ini sendiri, ketika masing-masing port nyala semua dan pastikan semua LED menyala sesuai kabel yang kita buat sendiri tadi. Nah, contohnya seperti ini membuat pengirim dan penerima dari pembuatan crossover itu sendiri. Kita bisa melihat dari putih oranye ke putih hijau, oranye ke hijau, putih hijau ke putih oranye, putih biru ke biru, putih biru ke putih biru, hijau ke oranye, putih coklat. Nah, kita bisa baca sendiri di bagian ini untuk memasukkan semua kabel dalam pembuatan LAN tester itu sendiri. Nah, di bagian setting protokol TCP atau IP, nah di sini kita dibuka melalui pada sistem komputer dibuka melalui network engineering center. Kemudian kita memilih change adapter pada control panel. Jika klik kanan pada ikon internet dan yang terakhir pilih property. Nah, mungkin gambar-gambarnya kita bisa lihat di sini pada gambaran 1.7 itu adalah menu network and internet yang dimana sistem ini mempunyai fungsi masing-masing untuk menampilkan pilihan menu selanjutnya menggunakan memilih internet. Oke, di bagian gambar tampilan setelah menekan internet tadi itu di bagian 1.7, kita kembali ke bagian selanjutnya kita kembali ke bagian gambar 1.8 di mana setelah kita menekan pilihan internet dalam beberapa tampilan pilihan menu akan menampilkan internet protokol versi 4. Selanjutnya akan menuju ke halaman untuk mengatur IP address yang diinginkan pada komputer sendiri. Nah, untuk testingnya kita bisa melihat ini adalah perintah ping di mana IP address-nya itu adalah sendiri dengan NIM kita. Misalnya 192.168 angkatan kita dan nomor NIM saya sendiri dan sebagai subset max-nya 25252552552550 gitu. Kita bisa lihat sendiri di bagian sini. Oke, next. Nah, ketika proses ping sendiri tadi, kita bisa mencoba di bagian command prompt-nya. Jadi kita bisa dari
mengetik command prompt dengan NIM kita 192.9822 dan 66 untuk mengetahui kecepatan dari proses kita mentransfer datanya. Di sini. Oke, kita bisa lihat. Nah, next ke bagian proses capturing-nya. Pada bagian gambar 1.11, pada saat sudah membuka software reset di komputer, kemudian geser kursor ke layar komputer, maka akan terlihat seperti ini, akan proses capturing ngepingnya, di mana pada proses ini akan muncul tampilan pink dan biru dari tampilan frame-nya itu sendiri. Mungkin buat langkah file sharing properties. Nah, di sini buat gambar 1.12 sendiri, itu fungsinya untuk mengizinkan siapa saja yang dapat membaca dan mengedit file tersebut gitu. Nah, di bagian nomor 5 ada tampilan untuk mengontrol komputer mengizinkan berkas dan folder di bagian melalui jaringan dengan mengaktifkan dan menonaktifkan opsi berbaginya. Oke, di bagian capturing process file sharing, di mana di sini ada bagian titik merahnya, dapat diketahui bahwa melihat banyak garis, salah satunya berwarna merah, yang berwarna merah berguna untuk memperlihatkan kinerja dari protokol TCP-nya itu sendiri. Nah, di sini ada membandingkan kecepatan dataset satu dan dengan dataset yang kedua. Jadinya kita tadi tuh membandingkan NIM kita dengan NIM teman kita. Nah, di sini tuh kita membandingkan kecepatan dari dataset pertama yang kita kirim dan dataset kedua melalui kabel sebagai narhubungnya. Di sini adalah gambar pertamanya. Dataset kecepatan pertama di angka CPU-nya mencapai 15%. Untuk CPU kedua, dataset keduanya mencapai 12%. Lebih rendah daripada dataset yang pertama gitu. Oke, sampai ke bagian kesimpulan, berdasarkan praktikum serta pembahasan yang sudah dilakukan pada modul 1 tentang cabling, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu adalah pembuatan konfigurasi T568A dan T568B untuk kabel UTV harus mengetahui susunan warnanya mulai dari VIN sampai dengan 8, karena jika konfigurasi salah kabel maka tidak dapat terhubung. Nah, kita bisa baca sendiri kesimpulannya di bagian ini. Dalam pemasangan, dalam pembuatan, dalam mengkonfigurasi jaringan. Nomor 5 ada pada konsep PDU, yang keenam dalam menganalisa layar 2 dan 3. Nah, mungkin itu saja presentasi saya Bang tentang laporan praktikum jaringan komputer pada modul pertama tentang cabling. Sekian dari saya Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.